Breaking news bersama saya, Suci Wahyuni Pakaya. Pemirsa, beberapa tahun terakhir, polusi udara di Tiongkok menarik perhatian dunia, dikarenakan gambaran kota utamanya diselimuti kabut dan kabut tebal. Faktanya, laporan resmi menunjukkan bahwa hanya 8 dari 74 kota yang dipantau oleh Kementerian Perlindungan Lingkungan Tiongkok yang memenuhi standar kualitas udara. Sejak negara tersebut berpartisipasi dalam Konferensi Stockholm tentang lingkungan manusia pada tahun 1972, pengelolaan fisik telah berkembang fokusnya dari menghilangkan polusi menjadi mencegah semuanya. Pada 1972, China mengadopsi pengelolaan masalah lingkungan modern yang mencontoh pendekatan dunia barat. Asal mula masalah polusi udara modern di China dapat dikaitkan dengan reformasi dan kebijakan terbuka tahun 1978 yang memperkenalkan era baru pembangunan ekonomi yang cepat dan ambisius. Selama lebih dari 3 dekade, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dicapai dengan mengorbankan penggunaan energi yang berlebihan yang memberikan beban besar pada sistem ekologi. Sejalan dengan evolusi kebijakan ekonominya, tata kelola lingkungan China dan lebih khusus lagi pengelolaan polusi udara diadopsi pada dekade 1970-an dan sejak itu terus diperbarui. Reformasi besar-besaran dalam hal modernisasi lembaga pelindungan lingkungan hidup, standar pengendalian polutan, dan kerangka hukum, antara lain telah menyatakan keinginan pemerintah pusat untuk memajukan pencegahan dan pengendalian pencemaran udara atau PCAP. PCAP telah melakukan reorientasi selama tahun-tahun transisi ini, dan sebagian besar cakupan langkah-langkah kebijakan masih dalam fase perbaikan. Dengan mempertimbangkan transisi ini, negara China saat ini sedang melakukan reformasi ekonomi dan energi untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan tuntutan kelas menengah perkotaan yang baru. Reformasi ini menuntut peran ganda, termasuk China sebagai aktor utama perubahan iklim, karena China merupakan penghasil emisi karbon dioksida CO2 terbesar di dunia, sebagai negara berkembang yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil, di mana batu bara mewakili sekitar 70% produksi dan konsumsi energi primer, dan sebagai masyarakat ekonomi pasar, di mana keadaan baru seperti kepemilikan mobil pribadi telah menciptakan dampak besar pada energi fosil, sumber pencemaran udara di kota-kota terbesar. PCAP China adalah ilustrasi evolusi yang, menurut Feng dan Liao, melewati 3 fase: awal, pengembangan, dan perbaikan. Tahap awal ditandai dengan upaya untuk menempatkan PCAP dalam sistem hukum, baik Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup tahun 1979 maupun Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Udara, menetapkan ketentuan umum dan pedoman pengawasan dan pengelolaan. Selama fase pengembangan, inisiatif seperti 2 zona pengendalian yang melibatkan suatu wilayah yang terkena dampak konsentrasi sulfur dioksida yang tinggi atau hujan asam, dan sistem untuk memungut biaya emisi dari semua pencemar. Itulah breaking news pada pagi hari ini. Saya Suci Wahyuni Pakaya pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.